Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi. Di hari Minggu kali ini saya melakukan suatu hal yang aktivitas yang luar biasa ya, membuat saya merasa bahwa ini ada pemuda ya, ada komunitas apa organisasi ini yang sangat keren, yang memang orang-orang ini, teman-teman ini berfokus pada solusi daripada permasalahan yang ada di Bangkalan ya. Dan minggu ini saya bersama dengan teman-teman inisiatif ya, dan kali ini saya diwakili oleh Mas Ardan dari pengurus inisiatif Bangkalan untuk kita berdiskusi berkenaan dengan inisiatif Bangkalan. Selamat pagi Mas Ardan. Selamat pagi, selamat pagi. Keren banget. Saya tadi melihat gimana kita sampean Mas ya sama teman-teman inisiatif sudah luar biasa memungut sampah di mana nih Mas? Di Bancaran. Bancaran. Sungai Bancaran. Ini wisata Mas ya. Dulu pernah ada tempat wisata mangrove. Cuman saya belum tahu kondisi terupdate seperti apa gitu. Kan kita tadi yang mungut tuh di mangrove Mas ya. Di mangrove. Ini potensial banget buat wisata ini. Ini luar biasa teman-teman, karena saya baru tahu ya, karena saya lihat di sosial media teman-teman inisiatif melakukan sering sekali melakukan pembersihan atau pemungutan sampah ini. Dan ketika saya tadi mencoba untuk membantu, ada berapa? 3 jaman tadi Mas ya? Iya, 3 jaman. Ternyata itu sama sekali tidak mudah. Tidak mudah. Tantangannya ya mungkin saya bagian dari orang yang ini ya, yang tidak seinten inisiatif, tapi gimana ketika terjun langsung, aromanya, teksturnya, terus kondisinya. Iya. Gimana tuh Mas Ardan bisa tahan nggak tadi? Iya. Pastinya awal-awal menjadi sangat berat buat kami ya, karena lebih sama ya ngerasa awal-awal gitu ya Mas. Betul. Selain permasalahan yang sudah disebutin Masnya tadi terkait bau, terus volume sampah yang besar, beratnya juga. Terus kita ketika pertama kali otomatis kita belum menemukan metode cara mengangkut yang paling efektif gitu. Berarti alat-alat awal-awal gak ini ya? Kita pungut, bahkan kita tidak menggunakan sarung tangan pertama kali. Iya. Yang akhirnya banyak sekali juga saran dari teman-teman di medsos. Bahaya itu akhirnya bisa penyakit tuh. Betul, akhirnya safety-nya harus diutamain seperti bahwa sarung tangan sama boot Ya, karena takut ada paku atau beling, karena yang namanya kita bergelut dengan sampah Mas. Banyak sekali kayak petugas sampah itu ketika nggak safety yang kena tetanus tuh banyak tertusuk. Dan keren banget loh teman-teman inisiatif nih Mas Ardan. Kemarin saya lihat di media sosialnya itu kayak pengumuman ajakan lah ya untuk terjun langsung, dan itu disampaikan juga bahwa pasang tangan sendiri, sepatu boot biar lebih ini saya gak ada sepatu, ternyata saya tahu gitu karena di medannya itu becek. Apalagi lumpur kayak tadi. Duh. Akar-akar mangrove yang tajam itu bahaya. Meronta-ronta itu jiwa yang nggak biasa. Sangat kita wajibkan kalau volunteer Mas, karena ketika kita mengajak kita juga sedikit banyak bertanggung jawab juga terhadap keselamatan volunteer. Akan sangat bahaya juga kalau kita yang ngajak, kita yang mengabaikan itu, teman-teman volunteer yang terluka dan mungkin bisa jadi parah seperti tetanus. Dan ada warga tadi bilang ada ular katanya Mas. Kalau masalah itu banyak. Memang akhirnya termasuk menggunakan safety seperti ini untuk menghindari itu. Ada banyak sekali. Gak hanya ular ya, tikus ya, macam-macam lah serangga yang berbisa, tapi memang belum kita temui, tapi kita berusaha mencegah sebisa mungkin. Iya Mas Ardan, saya mau tahu lebih dalam nih, biar kita tuh pengen banget dari tim ngopi-ngopi ini nge-share video yang dilakukan oleh teman-teman inisiatif ini ke berbagai kalangan. Betul. Supaya banyak juga yang terbangun begitu kan, terpanggil jiwanya untuk ikut serta. Nah, ini kayaknya yang dimaksud solusi yang nyata itu ya seperti ini Mas ya, langsung dirasakan gitu. Betul. Memang beberapa ada selentingan komenan yang negatif seperti ini buat konten doang, ini buat biar populer doang dan lain sebagainya. Ya memang kita berusaha populer, tapi bukan akhirnya meningkatkan citra brand personal. Tapi semakin inisiatif ini dikenal, harapannya kita bisa merekrut lebih banyak volunteer. Bukan brand yang palsu untuk personal. Betul ya. Enggak, malah untuk menginspirasi. Enggak nyalek kok kita. Enggak nyalek kok.
biar volunteer lebih banyak, terus juga pesan kita bisa lebih didengar, jangkauannya lebih luas kan ketika populer. Akhirnya masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik dan banyak hal-hal positif lainnya ketika akhirnya kita banyak dikenal seperti Amin, tercapai bismillah. Terus saya pengen penasaran aja sih Mas, cerita awal Mas Ardan dan teman-teman mendirikan mungkin ya, atau awal pemikiran tuh gimana sih sampai punya pikiran tuh diri inisiatif dan aktivitasnya seperti ini. Ya, terbentuknya nih dari teman perkopian ya, mungkin mirip sama namanya kopi ngopi ya. Dari kopi kita Itulah kenapa timbulnya ngopi inspirasi. itu selalu menimbulkan ini Mas. Iya, jadi teman-teman pengurus yang ada di inisiatif itu kan teman-teman ngopi. Kita ya otomatis jelas kita aktif di medsos, kita lihat banyak sekali aktivis lingkungan seperti Pandawara dan Sungai Watch, Sustainable Living dan lain sebagainya, banyak hal yang bagus untuk lingkungan. Dan itu terjadi di luar kota Bangkalan. Jadi waktu itu kita berpikir kenapa enggak sih kita buat yang ada di Bangkalan, apalagi fenomena sampah di Bangkalan ini sudah terbilang miris menurut saya. Parah banget ya kan. Parah banget. Rame banget tuh di sosial media. Yang akhirnya kita waktu itu masih bertiga pengurusnya. Kita aksi dengan mengajak teman seadanya seperti itu. Mau berapapun kita aksi. Waktu itu pertama Langsung habis dari ngopi-ngopi itu langsung aksi. langsung besoknya gitu, ayo kita coba. Akhirnya kita ambil Gimana sih rasanya gitu. aksinya di stadion, tempat umum yang itu harusnya menjadi tempat yang cantik. Kita bersihkan biar dan memberi wawasan ke masyarakat bahwasannya semakin tempat ikonik di Bangkalan cantik, kita kan otomatis ketika belanja di sana atau kalau di stadion ngopi ataupun bawa anak-anak kan lebih enak, seperti itu. Yang akhirnya dari itu kita juga publish di medsos, tanggapan dari netizen sangat positif, banyak-banyakan yang positif ya, bukan nggak ada ya. Positif yang akhirnya kita sedikit demi sedikit namanya ada penawaran dari teman untuk ikut bergabung. Yang akhirnya kita juga semakin ingin memperluas jaringan dengan setiap aksi bikin ajakan volunteer untuk akhirnya mau tergabung. Yang akhirnya sampai sejauh ini seperti itu. Dan ini kan keren-keren semua ini. Kalau nggak salah ini sudah sarjana semua ya teman-teman. Sangat Tapi masih heterogen. Dengan Tidak semuanya S1, ada beberapa yang hanya lulusan SMA, ada juga bahkan yang masih SMA. Ada juga yang bapak-bapak sudah punya anak 2 itu ada. Ada juga yang mahasiswa, banyak heterogen. Kita nggak ngelihat dia latar belakang seperti apa. Selama dia ingin niat baik di Bangkalan ikut pungut, kita ajak. Bahkan beberapa ada yang dari Sidoarjo dan Surabaya yang dia tidak punya keterlibatan yang lebih berkewajiban gitu loh di Bangkalan untuk aksi pungut. Bener-bener karena merasa diajak, terpanggil gitu. Ya, walaupun di sini bukan daerah kelahirannya seperti itu. Itu luar biasa sangat. Terus Justru akhirnya motivasi. namanya kok cantik banget namanya Mas. Jadi akhirnya nama ini mewakili banget ya dengan orang-orang yang punya pemikiran lebih maju, yang punya inisiatif. Dikasih nama inisiatif Bangkalan tuh cerita awal gimana tuh? Iya, ya ketika aksi kita tidak aksi pertama kali ya kita tidak memikirkan nama, yang penting kita aksi dulu. Aksi itu nggak ada namanya. Tidak memilih nama. Ketika akhirnya kita ini harus kegiatan baik ini harus berlanjut, harus konsisten, harus itu. Akhirnya kita baru memikirkan nama. Akhirnya waktu itu kita berembuk pakai nama apa? Ya sempat mau pakai nama-nama yang mirip-mirip dengan tokoh Mahabharata seperti Pandawara, ada Bima atau apa gitu. Tapi waktu itu akhirnya kita lebih memilih apa yang relevan terbentuknya dengan kelompok ini, yaitu inisiatif masing-masing pengurus. Dan akhirnya mengajak orang yang mau berinisiatif juga gitu. Akhirnya ya wes inisiatif aja. Tapi Pandawara ini kan sudah luar biasa banget Mas. Ya, sudah luar biasa, sangat besar. Bagaimana beliau jadi solusi di berbagai tempat dan itu ada kontak atau koordinasi dengan Pandawara? Inisiatif Bangkalan. Nggak ada. Tidak ada, walaupun mungkin suatu saat bisa kolaborasi bareng gitu. Iya.
tidak kontak ya Kak, karena memang apa namanya, kita dengan aktivitas internal kita yang 1 minggu sekali itu sudah sangat menguras energi dan waktu. Oh ya Mas, tadi diskusi yang di ngopi-ngopi terus besoknya apa namanya aksi itu tahun berapa tuh? Yang pertama kali aktivitas kita ini di tahun 2000 tahun ini 2023 di 2023. Iya. Baru banget. baru ya? banget sekitar sebelum puasa itu. Iya iya, berarti ya beberapa bulan ini. Iya. Maret akhir. Luar biasa. Maret akhir ya, sudah setengah tahun lebih. Harapannya tidak pernah putus. Amin. Dan setiap minggu. Setiap minggu. Keren. Keren banget orang karena memang tidak mudah, dan bagaimana tantangan di lapangan selain itu tantangan untuk konsisten begitu. Itu triknya apa teman-teman inisiatif untuk bisa istiqomah ini gitu. Iya. Apa yang paling penting sebenarnya tantangan kita adalah seperti otomatis setiap kita ingin melakukan aksi di minggu-minggu berikutnya ada koordinasi, dan setiap koordinasi ya pasti apa namanya ada beberapa perbedaan pendapat antar sama pengurus, terus apa namanya metode-metode yang paling efektif, yang dan di situ sedikit banyak kadang ya kita sampai lumayan lah perdebatannya sampai itu apa sampai lumayan alot gitu. Nah, memang itu berpotensi untuk menimbulkan perpecahan, tapi kita sudah dari awal berusaha berkomitmen sekuat mungkin. Kita udah dewasa. Poin dari apa inisiatif ini adalah niatan baik, jangan sampai hanya karena kita berkoordinasi ada perbedaan pendapat akhirnya memacu menjadi perpecahan. Tapi itu di awal-awal Mas. Justru ya betul. Jadi di awal-awal, ketika di awal-awal kita sudah bisa melewati itu, ya kayak rapat berikutnya, koordinasi berikutnya sudah saling mengerti, bonding sudah semakin kuat dan sama-sama memahami, emosional sudah dapat lah. Lebih mudah. Justru mungkin sekarang kita sebagai pengurus berusaha melebarkan sayap dengan merekrut beberapa anggota juga, yang akhirnya kita harus bisa menularkan pemahaman-pemahaman yang sama seperti sebelumnya gitu. Keren. Mas, ini kan saya kembali nih pertanyaan awal. Sampean kan sudah beberapa titik di Bangkalan ya, di khusus kota Mas ya. Mengutamakan yang kota, tapi ketika ada ajakan di luar kecamatan di kota, kita siap. Berarti kecamatan Bangkalan ya. Kecamatan Bangkalan, terutama apa namanya tempat-tempat yang sudah kita pernah bersihkan, kita rutin dicek, jangan sampai hanya kita aksi setelah itu ditinggal. Karena memang sampah di kota itu yang paling parah. Betul. Dan kan tidak mudah juga, bukan berarti ketika sudah bersih-bersih kita kasih palang yang buang di situ berhenti. Belum tentu Mas. Selesai. Bahkan itu enggak. Ada memang banyak yang bisa selesai Mas. Mungkin tergugah lah masyarakat yang buang di situ. Tapi ada beberapa yang 2 kali masih tetap ya kita upgrade. Berarti Pandawa itu pernah terjun ke satu tempat lebih dari sekali. Inisiatif maksudnya. Inisiatif. Iya, sudah bahkan yang minggu kemarin kita sampai ke follow up ke 3 kalinya. Satu tempat itu. Di satu tempat yang akhirnya bukan warning ya, kita bikin signage yang ada yang pesannya lebih nge-push untuk akhirnya masyarakat tidak buang di situ. Di mana itu inget sampai? Di Martajasa. Kalau nggak salah isinya. Martajasa tempat kita di mana? Kalau nggak salah isinya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal iman seseorang yang buang sampah di situ gitu. Saking sudah bandelnya ya sampai. Ya saya juga berusaha memahami mungkin beberapa masyarakat itu tidak punya opsi untuk membuang sampah. Tidak memiliki tempat sampah yang bisa dibuangi di wilayah itu gitu. Pertama, tapi biasanya juga kesadaran ya, karena kebiasaan. Betul. Ya. Cuman kan tidak dibenarkan gitu Mas. Ketika di situ tidak ada tempat sampah, akhirnya kita buang sembarangan. Kan nggak bisa seperti itu juga gitu. Tinggal mungkin ya harapannya juga dari inisiatif siapa yang bertanggung jawab terhadap itu, mungkin LH ya bisa dicarikan solusi untuk tempat-tempat seperti itu gitu loh. Dan masyarakat ya walaupun di sana nggak ada ya otomatis ya harus punya effort lebih untuk ke
kota yang ada Iya, sampah yang tersedia Iya, seperti itu. tapi kalau di masyarakat tuh kebiasaan tuh sangat ini berkontribusi buang Iya. sampah. Wong tadi aja misalkan kayak saya Mas ya, saya pribadi makan jeruk habis angkut-angkut ini. Bijinya tetap dibuang. Gini aja. Adalah ada tempat sampah di depan ya. Iya. Kalau organik kecil-kecil kayak gitu masih mending, Mas. Cuman kalau sudah airnya itu plastik yang Terutama plastik, terurainya Mas, ya terutama Jadi plastik. saya lihat banyak teman-teman Betul, inisiatif ini. yang terurainya itu ratusan tahun dan berpeluang untuk mencemari laut, sedangkan ikannya kita makan kan nggak fair sih gitu. Ya, Tantangannya apa sih Mas Ardan ya? ketika aksi Yang Mas Ardan alami ya karena membuat organisasi seperti ini kan tidak mudah, apalagi tidak dibayar setiap aksi Mas ya. Betul, Kan betul. dikasih anggaran 10 juta sekali aksi kan nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apanya, nggak ada, murni panggilan jiwa Mas ya. Betul, Itu pasti tantangannya luar biasa. kalau ukur tantangan tuh banyak ya Mas. Karena pertama kita juga pengurus dan lain sebagainya itu kan bukan pengangguran kan, bekerja juga Senin sampai Sabtu. Oh, iya. Dan Minggu itu kadang harusnya buat keluarga kita juga korbankan di pagi hari untuk mikirin sampah. Itu kan juga kita kadang gimana ya, harusnya ini istirahat, aku kumpul keluarga tapi ikut aksi. Pasti ada lah. Ya, tapi bukan beberapa keluarga dari pengurus itu sangat legowo. Udah gak apa-apa, kita bisa hari lain kok untuk airnya keluar. Dan kalaupun nanti harapannya ketika sudah inisiatif udah besar, sangat banyak anggota dan volunteer, ya bisa bergantian lah liburnya gitu. Kalau 6 bulan ini rata-rata pengurus itu gak pernah libur di hari Minggu. Gitu terus. Karena masih Itu yang luar biasa gitu. karena masih merintis lah Mas. Masih Jadi merintis. tantangannya di sekitar itu Mas. Betul. Jadi tidak ada hari libur ya. Soal waktu. Manajemen itu yang menurut saya yang paling besar tantangannya gitu. Tapi lebih dalam saya mau nanya ke Mas Boleh. Ardan. Iya. Tanya, apa sih sebenarnya yang sampai mengapa gitu, kenapa ya kok sampai mau segininya kesadaran, karena kan kalau tidak punya kesadaran tertentu ya gak mau nih, apalagi sampai buat organisasinya, sekedar mau membiasakan di diri sendiri aja kayaknya sulit. Nah, teman-teman inisiatif ini sampai sebegininya turun langsung menegaskan diri bahwa saya bagian dari solusi dari lingkungan itu apa Mas maksudnya? Kok bisa? Iya, jelas yang paling kuat itu adalah generasi penerus. Terutama anak saya kan seperti itu. Mungkin kita nggak berpikir di generasi saat ini kita bisa buang sampah sembarangan, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Karena impactnya, dampak dari itu tidak terjadi saat ini, tapi terjadi di masa depan gitu. Dan kita harus bersyukur bahwasannya bisa jadi hari ini kita bisa hidup enak, bisa menikmati udara segar, makan makanan yang sehat. Itu karena leluhur. Kesadaran kayak gitu didapetin dari kajian atau apa? Ya banyak sekali ya. Kalau saya memang basicnya dari Mapala, dari pecinta alam yang sudah beberapa kali ikut banyak terkait aktivitas lingkungan gitu, yang otomatis itu menyadarkan kita bahwasannya kalau mau generasi ke depan ini bisa hidup enak, hidup layak, lakukan apa yang leluhur kita lakukan, karena mereka melakukan bisa menjaga akhirnya kita bisa hidup enak saat ini. Seperti itu. Kalau kita nggak mikirin itu ya kita nggak mikirin anak kita, berarti nggak mikirin cucu kita. Berarti ada nggak di dalam kegiatan inisiatif itu selain langsung terjun ke lapangan ke masyarakat, kajian-kajian tentang lingkungan ada nggak itu? Karena aktivitas aksi inisiatif ini sudah energinya paling banyak untuk lapangan pungut, kita akhirnya menitipkan ke kolaborator yang mengajak kita. Biasanya kan entah itu kepala desa atau RT atau bahwasanya pesan-pesan ini bisa disampaikan ke masyarakat. Iya. Jadi tidak sekedar di ini. Enggak, betul. Tapi ada Dan kita ada program mengajar juga, Mas. Jadi kita siap menerima undangan dari sekolah-sekolah terutama SD ya di Bangkalan untuk akhirnya bisa memberikan materi terkait lingkungan. Kita sudah 3 kali melakukan itu di SD Muhammadiyah, alhamdulillah. Harapannya
sekolah-sekolah lain mencontoh dong nih, Muhammadiyah sudah berusaha memotong generasi yang mungkin masih banyak yang buang sampah menjadi yang sadar terkait lingkungan. Karena aku yakin anak SD itu sudah pas lah dikasih informasi yang akhirnya mempengaruhi masa depannya untuk tidak buang sampah sembarangan atau bahkan mengurangi sampah gitu. Kan Mas Ardan dari inisiatif nih ya, paham mulai dari kesadaran yang Anda tadi di Mapala, terus juga ikut serta di dalam ini aktif banget. Mas Ardan punya nggak kayak pandangan bahwa di Indonesia ini atau jangan jauh-jauh di Jawa Timur atau di Madura itu bisa bebas dari masalah sampah, ada nggak Pak? Ada kemungkinan seperti itu maksudnya? Iya. Pasti ada, karena pertama ya saya Sudah sebegininya loh Mas. pernah lihat saya di ya seburuk apapun saya yakin pasti ada harapan gitu. Karena saya ngelihat kayak di salah satu contoh kabupaten yang kecil juga mungkin nggak jauh beda lah sama Bangkalan, yaitu Banyumas. Ya di di sana Jawa itu Tengah. Iya, Jawa Tengah. Di sana pengelolaan sampahnya sudah luar biasa. Jangankan ketersediaan TPA yang kita nggak punya nih orang Bangkalan. Di sana sudah ada pengolahan hampir 80% lebih seluruh sampah yang dihasilkan oleh warganya. Jadi sangat luar biasa dan itu harus menjadi percontohan buat kabupaten-kabupaten. Di Bangkalan lain. bisa nggak menurut Mas Ardan? Dengan Ya, adanya harusnya inisiatif ini bisa nggak? Bisa lah, kalau pemerintah punya malu saya yakin bisa ngelihat nih ada kabupaten sekelas Banyumas bisa melakukan itu. Kenapa Bangkalan tidak? Saya yakin orang-orang Bangkalan hebat-hebat gitu. Apa yang dibutuhkan kira-kira? Kan Mas Ardan sudah ada lah kajian studi kayak gitu ya. Untuk bisa menjadi the next Banyumas yang lain itu untuk apa ya, konteks Bangkalan apa berarti yang dibutuhkan? Inisiatif sudah ada, terus kemarin anggotanya sampean Mas Dani juga pengelola sampah di kecamatan udah luar biasa. Apalagi yang sekiranya bisa? Sebenarnya saya harapannya inisiatif ini tidak lahir atau bahkan bubar. Seperti halnya mungkin di Banyumas tidak perlu adanya inisiatif. Ketika memang ketika memang sampahnya sudah terkelola dengan baik. Diharapkan ini segera bubar gitu ya. Segera bubar kalau bisa gitu loh. Cuman memang kalaupun sampah yang sudah teratasi, kita mungkin lebih mengkampanyekan terkait mengurangi. Karena kan nggak cukup sampah itu diolah, kalau bisa kan juga dikurangi seperti itu. Jadi teman-teman juga berusaha menggunakan tumbler ketika daripada kita beli botol plastik botolan yang setiap hari kita produksi. Ya, kita pakai tumbler yang ambil air dari galon lah, gitu. Kalau beli nasi pakai Tupperware dan lain sebagainya. Akhirnya tidak memproduksi banyak sampah. Kalau bicara support ini Mas ya, karena inisiatif ini kan nggak bisa gini terus lah. Harus berkembang. Harus berkembang, lebih maju, lebih banyak ininya. Kalau bicara support dalam konteks lingkungan nih, bukan hanya dari inisiatif ya. Menurut pandangan sampean, support supaya bisa lebih mempercepat lah perbaikan lingkungan Bangkalan. Ya, support terhadap kami gitu dari orang-orang. Pertama ya jelas untuk warga-warga ya, sebisa mungkin janganlah buang sampah sembarangan. Itu sudah support menurut saya gitu loh. Itu Support utama gitu loh. Di mobil teman-teman. Betul. Jangan asalnya buka kaca tinggal buang gitu loh. Di mobil ngopi ini ya. Itu sudah support utama itu. Yang kedua, ketika emang sudah bisa melakukan itu bisa mengurangi produksi sampah seperti itu. Ketika memang sudah melakukan itu, mungkin ada masyarakat yang juga berminat untuk menjadi volunteer. Itu juga sebuah bentuk dukungan buat kita. Pengumuman itu diupload di apa Mas? Di IG. Upload di Instagram kita dan juga di TikTok. Seperti itu. Bisa ya teman-teman follow. Hari Sabtu lihat IG-nya inisiatif, mau gerak di titik mana gitu hari Minggunya. Betul, bisa lihat di inisiatif Bangkalan ya IG-nya. Itu kita pasti update di story seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang tidak punya waktu untuk jadi volunteer, bisa mendonasikan mungkin uangnya atau itunya untuk mendukung kita. Apa aja? Kita bukan ngemis tapi ya, at least ketika memang punya kesadaran pengen bantu tapi tenaga nggak bisa gitu loh. Ada yang nyumbang konsumsi. Banyak ada yang nyumbang konsumsi, kadang es, kadang nasi. Ada juga berarti bisa uang. Terima donasi juga ya? Terima donasi gitu. Dan saya pastikan donasi ini tidak untuk kepentingan personal yang ada di
inisiatif. Kita belikan itu terutama alat-alat yang mensupport aktivitas kita seperti garuk, keranjang gitu loh, dan semua kebutuhan-kebutuhan operasional yang kita butuhkan. Kalau dulu otomatis kita korbanin uang saku dulu nih masing-masing gitu loh. Ayo beli trash bag ya. Nah mungkin memang banyak yang ngasih support. Ayo mas buat donasi, saya pengen bantu tapi nggak punya tenaga gitu. Anggaran dari pemerintah. Ya enggak lah, karena kita memang bukan kaki tangan atau Tapi kan organisasi underbow pemerintah, bukan. pemerintah kan sudah tahu ya keberadaan inisiatif. Masa tidak mensupport apa ke inisiatif Bang Gali? Dan kan sangat membantu nih. Ya, support yang sudah dilakukan ya, LH support kami dari sisi bak truk, tapi memang Yang itu kayak tadi, Mas, ya? kayak tadi kita berterima kasih, cuman memang itu masih belum cukup seperti itu. Dan karena memang itu menjadi tanggung jawabnya mereka juga seperti itu. Jadi kita juga berusaha berkoordinasi, juga ngasih dorongan juga buat LH untuk akhirnya ayo bareng-bareng kita melakukan hal yang lebih dari sisi lingkungan di Bangkalan. LH tidak sendiri, saya berusaha bantu juga dari sisi ini. Cuman yang penting ya itu tadi, tidak hanya berdiam diri dengan situasi Bangkalan yang seperti ini. Harus ngasih take action sebisa mungkin, sekuat tenaga, yang akhirnya mungkin at least minimal TPA. Sudah ada lah TPA dulu lah, baru kita mikir mungkin recycle atau apa. Sekarang masih masalah terus tuh dipindah-pindah. Ya mungkin masyarakat Bangkalan udah banyak tahu gitu. Nah saya mau minta bocoran, inisiatif ini sebenarnya ada target nggak sih? Maksudnya mungkin dari penanganan lingkungan atau dari hal lain mungkin ditargetkan, misalkan ini di tahun ini itu apa, targetnya apa? Oh ya. Kita belum sampai ke situ sih. Memang tahapan kita pertama itu konsistensi. Karena kita belum setahun juga kan konsistensi melakukan setiap minggu. Yang kedua penguatan tim, karena yang awalnya kita mungkin hanya sekedar pengurus, sekarang sudah terus ada volunteer, terus sekarang juga upgrade ada keanggotaan. Itu dulu, terus juga sambil mengumpulkan ide, konsep organisasi yang akhirnya lebih terstruktur, terus juga mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya ketika kita cukup, ketika itu sudah terpenuhi kita bicara program dan target-target, mungkin bahkan 1 tahun program terbentuk, kita baru bisa bicara banyak seperti itu. Step by step loh. Step by step ya. Karena sampean juga bagian dari orang yang berinisiatif, mulai dari mendirikan sampai konsistensi organisasi seperti sekarang. Sebenarnya kesan selama sampean menjalani ini berapa bulan tuh gimana? Kesan yang saya rasakan gitu. Minggu ke minggu ikut serta ini sampai di titik ini tuh. Iya, mungkin awal-awal itu sangat emosional Mas, karena memang pertama kita menangani sampah yang di situ bau, berat, bahkan saya nggak bisa bohong, sedikit banyak ada kebencian terhadap orang yang membuang sampah di sini, kenapa melakukan itu gitu loh. Ya tapi lama kelamaan kita adaptasi, lebih kita harus sadar diri dan melakukan dengan cara-cara yang lebih persuasif, kasih pengertian dan lain sebagainya. Ya kesan yang paling aku dapat ya memang awal-awal sangat emosional dari sisi itu gitu. Bahkan kadang teriak-teriak teman-teman, wah. Udah mulai adaptasi gitu ya. Cuman jangan sampai akhirnya resisten, akhirnya melakukan pembiaran gitu. Jadi memang sampean bukan sekedar bergerak, tapi memang punya harapan besar gitu untuk masyarakat, untuk ikut serta minimal kalau nggak bisa bantu di hari Minggu pungut sampah. Janganlah buang sampah sembarangan. Karena memang ya saya seperti tadi, enggak tadi aja sih, banyak tempat sampah lain itu sudah akumulasi bertahun-tahun kan. Dan kita berusaha selesaikan dalam waktu sehari kan gitu. Itu kan otomatis kan kalau bebannya mungkin beberapa jadi satu. Kadang teman-teman inisiatif ini pahlawan sih, karena itu tidak mau dilakukan oleh orang gitu kan. Bahkan orang di sekitar ya mungkin nggak mau tuh mengut itu. Inisiatif hadir, akhirnya orang terpanggil. Itu menurut saya tuh punya nilai kepada. Betul, itu kenapa saya juga sangat ingin berterima kasih ke volunteer yang mau melakukan itu gitu loh.
merelakan Ngopi waktunya juga bisa ya. lagi. Amin. Harapannya juga ada beberapa mungkin kru ngopi-ngopi jadi volunteer dan juga menggaungkan lah mungkin dari sisi apa namanya medsosnya itu ya itu yang pengen saya ucapkan terima kasih. Termasuk juga kolaborator seperti Kades, RT, sekolah-sekolah yang sudah mereka tergugah untuk akhirnya aware atau berusaha mencegah itu gitu loh. Untuk para kades misalkan kalau ada Ya, tim inisiatif luar biasa. minta tolong digerakkan ya Ya. masyarakat. Dan selama ini sudah bagus Mas ya. Kades tuh bantu banget. Ada beberapa kades yang sudah ke arah situ gitu. Terutama mungkin kades muda bisa panggil kami untuk bersih-bersih. Yang penting tempat yang dibersihin jangan dibuat tempat bersih-bersih lagi. Cara untuk mendatangkan tim inisiatif Mas. Misalkan di satu daerah, misalkan khusus Bangkalan dulu. Ya. Khusus Bangkalan di satu titik misalkan belum kedeteksi tapi itu sudah ini banget sampahnya. Caranya gimana untuk inisiatif datang? Iya, bisa kontak langsung aja yang sudah tersedia di medsos kami, entah itu IG atau TikTok. Di situ nanti akan kita berikan sebuah format. Ya. Di situ ada banyak sekali pertanyaan yang untuk melengkapi data-data. Ya. Termasuk juga nanti ada fotonya dan sampah apa yang entah itu rumah tangga atau apa kategorinya itu Berarti langsung sudah DM di ada sana. formnya ya, nanti ada formnya diisi, nanti itu jadi bahan pertimbangan kami dan menjadi antrian untuk data-data aksi Sekarang sudah ngantri. berikutnya. Beberapa ada seperti itu. Oke Mas Ardan, ini terakhir Oke, mungkin siap. mungkin sampean sampaikan ke masyarakat tentang harapan sampean sebagai personal ataupun harapan dari organisasinya sampean inisiatif supaya kedepannya bisa lebih efektif lagi nih tentang penanganan lingkungan terutama sampah. Ya, jadi saya sangat memohon ke masyarakat yang mungkin masih membuang sampah sembarangan. Please, saya minta tolong banget. Kita harus mulai aware dengan lingkungan. Kita harus mulai peduli karena ini tentang kehidupan anak cucu kita nanti. Dan yang mungkin tidak menjadi pelaku buang sampah sembarangan bisa berusaha menggugah mungkin tetangganya, kerabatnya dan lain sebagainya yang memang diketahui membuang sampah sembarangan untuk memberikan penyadaran bahwasannya hal itu salah gitu. Dan ketika memang harapan dari inisiatif juga dari yang kita lakukan itu tidak mungkin akhirnya bisa membersihkan seluruh Bangkalan seutuhnya. Harapannya ini menjadi share energi, timbul banyak sekali kelompok-kelompok serupa, bahkan tidak harus membentuk kelompok juga, mulai dari pribadi masing-masing dengan mengurangi sampah, membuang sampah pada tempatnya. Dan ketika energi ini bisa kita sebarkan, kita dalami, kita bisa itu akhirnya lama-kelamaan saya yakin seluruh Bangkalan bisa bersih seperti itu. Luar biasa. Ya. Oke, keren banget Mas Ardan. Saya berterima kasih banyak sudah Siap. mau hadir di podcast kita dan Sama-sama. tadi saya juga bisa ikut terlibat ya di sana. Iya. Agak bareng Mas Ardan dan teman-teman inisiatif itu Siap. keren. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Mas. Siap. Semoga harapan dari Mas Ardan dan tim inisiatif tentang perbaikan lingkungan baik itu di Bangkalan dan lebih umum lagi ya di Indonesia itu bisa tercapai terlaksana. Mungkin itu saja obrolan kita dengan tim inisiatif Bangkalan Mas Ardan. Thank you.